Janganlah kamu merendahkan para wanita, karena banyak di antara mereka bisa merendahkan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah zat yang sepatutnya disembah dan tidak ada sekutu baginya. Dialah Al-Basir yang maha melihat setiap gerakan kita. Innahu alaihim bizatis sudur, zat yang mengetahui setiap isi hati kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi yang telah meninggikan derajat para wanita. Tapi kita lihat di zaman sekarang, wanita merendahkan derajatnya sendiri di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Sang Penciptanya. Makanya ada yang pernah mengatakan, janganlah kamu merendahkan para wanita, karena banyak di antara mereka bisa merendahkan dirinya sendiri. Dan insya Allah teman-teman sekalian, adapun tema yang akan saya angkat yaitu ialah penguatan iman, ilmu dan akhlak sebagai bekal membangun bangsa. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membangun sebuah bangsa yang besar tidak cukup hanya dengan membangun gedung-gedung pencakar langit yang mewah. Fondasi utama sebuah peradaban terletak pada manusianya yang harusnya kokoh pada 3 hal, yaitu iman, ilmu dan akhlak. Mengapa 3 hal ini menjadi bekal utama? Dan apa kaitannya dengan rezeki bangsa kita ini? Yang pertama teman-teman sekalian, yaitu ialah iman. Akar ketenangan dan keberkahan. Iman adalah kompas. Tanpa iman, arah perjuangan kita membangun bangsa akan kehilangan makna. Dalam kaitannya dengan rezeki, iman mengajarkan kita bahwa rezeki bukan hanya soal seberapa banyak yang kita dapat, tapi yang terpenting dari mana kita dapat dan untuk apa digunakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, kalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Jadi teman-teman sekalian, iman adalah pembuka pintu keberkahan rezeki sebuah bangsa. Yang kedua, yaitu ilmu. Ilmu adalah mesin penggerak kemajuan. Jika iman adalah kompas, maka ilmu adalah kendaraannya. Kita tidak bisa membangun ekonomi atau teknologi tanpa ilmu pengetahuan. Bayangkan saja teman-teman sekalian, dulu seseorang ketika mau naik haji butuh berbulan-bulan baru bisa sampai ke tanah Makkah. Tapi dengan ilmu pengetahuan, kita bisa beribadah kepada Allah dengan sangat mudah di zaman sekarang ini. Itu semua tidak lain karena ilmu yang kita miliki. Namun, kita harus ingat teman-teman sekalian, ilmu yang tidak dibarengi dengan iman hanya akan melahirkan keserakahan. Buktinya, begitu banyak tokoh-tokoh di masyarakat yang bergerak di bidang-bidang keagamaan, tapi karena kurangnya iman dalam dirinya, mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal yang merugikan bangsa dan negara kita tercinta ini. Maka rezeki yang dikejar dengan ilmu dan iman yang kuat kepada Allah teman-teman sekalian akan membuahkan efisiensi dan kemakmuran bagi bangsa dan negara. Dengan ilmu, kita mampu mengelola sumber daya alam bangsa ini secara mandiri, sehingga rezeki itu mengalir untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk segelintir orang saja. Dan yang ketiga atau yang terakhir ialah yaitu dengan akhlak. Akhlak. Apa gunanya orang berilmu jika ia menggunakan kecerdasannya untuk merugikan, menipu dan membodoh-bodohi masyarakatnya? Akhlak adalah benteng agar rezeki yang masuk kantong kita dan ke kas negara adalah rezeki yang thayyib atau rezeki yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Ingat teman-teman sekalian, bangsa yang besar adalah bangsa yang jujur.
amanah, dan memiliki etika kerja yang tinggi. Rezeki yang diperoleh dengan cara yang berakhlak tidak akan pernah membawa petaka, melainkan akan mendatangkan ketenangan hidup bagi masyarakatnya. Dan kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita agar selalu berada di jalan kebaikan dan jalan kebenaran. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang sempat saya sampaikan dapat membawa kebaikan bagi kita semua. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.